Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan 79. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sakaria ayah Yohanes penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah teladan yang membawa sukacita. Bacaan Injil hari ini mengajak kita meneladan iman Sakaria. Sesudah dia dibebaskan dari belenggu selama istrinya mengandung, dia mengungkapkan kidung yang sangat mengagumkan. Sakaria mengungkapkan pujian syukur yang sangat mendalam akan kebesaran kasih Allah. Ia sungguh menyadari rencana Allah yang luar biasa bagi umat manusia. Isi pujian Sakaria itu sangat jelas bahwa apa yang sudah disiapkan oleh Allah melalui perantaraan para nabi sejak dahulu kala sudah datang kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Dia hadir untuk mau melepaskan, membebaskan kita dari kebencian, penindasan, kekerasan, dan lain sebagainya. Di lain pihak, kita diajak untuk meneladani Raja Daud yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan selalu menyediakan tempat bagi Tuhan. Raja Daud ingin mempersiapkan rumah Tuhan untuk tabut perjanjian. Ia ingin tabut Allah berada di tempat yang layak, melebihi tempat tinggalnya sendiri. Maka berkatalah Raja Daud kepada Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda."
Lalu Nathan berkata, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tuhan melihat impian itu dan menjanjikan keturunan Daud akan memerintah selama-lamanya. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan Yesuslah Al-Masih yang akan dilahirkan dari keturunan Daud. Jalannya adalah pertobatan. Tobat membuka pintu hati untuk bertemu Mesias. Dalam penciptaan, Allah tidak perlu bantuan manusia. Namun dalam karya keselamatan, Allah membutuhkan partisipasi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sampai di penghujung masa Advent, masa penantian. Hari ini saya yakin perasaan kita semua dipenuhi dengan sukacita. Sukacita karena perayaan Natal telah dekat. Dalam hitungan jam kita akan merayakan malam Natal. Maka di penghujung masa Advent ini kita diajak untuk mengungkapkan kidung pujian pada Allah. Kita mengungkapkan pujian akan kebesaran namanya. Kita bersukacita karena kasih sayang yang senantiasa dilahirkan dalam hidup kita. Kita bersukacita karena Kristus Sang Pembaharu telah datang dan memperbarui hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berjumpa dengan Yesus Sang Natal, pembawa damai dan sukacita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.